Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini.
Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan menceritakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari kita akan sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala hal. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala hal. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Katakan, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya,
ku puji. Nah, katakan setiap hari. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kuasa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Ku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memujimu, memuji Yesus
Haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau layak dipuji Bapa. Syiaralabanamo. Haleluya. Syiaralabarabarabasandanamanamanamanamu. Irialabasakorialamo. Haleluya. Hanya Yesus. Yang ku rindukan Hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dapatkan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dapatkan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang
Sakaria Labosi Iria Labasanda Karia Labohoria Labasanda Karia Labosi Ilia Labasetoria Labohoria Labasanda Karia Labolabasanda Karia Labasanda Karia Labosi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus kiranya melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin dan anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang menderita dan orang yang susah. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia.
Kami mohon ya Bapa, agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami mohon agar Tuhan Yesus menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hasil berdoa dan berpuasa bagian yang pertama, yaitu menerima tuntunan Allah yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Bagian ke-18. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari ini kita akan berbicara mengenai berdoa dan berpuasa. Doa puasa berarti doa yang diperkuat
dengan berpuasa. Pada hari di mana kita berpuasa, waktu yang dipakai untuk makan dan minum dipakai untuk berdoa dan membaca Alkitab. Pada hari di mana kita berpuasa, kita berdoa dan membaca Alkitab lebih banyak daripada biasanya. Berpuasa berarti mengurangi makan, bukan sekedar mengubah jam makan. Jadi betul-betul mengurangi jumlah yang dimakan pada hari di mana seseorang memutuskan untuk berpuasa. Lamanya berpuasa tergantung kepada kerelaan dan kebutuhan masing-masing. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa di dalam Alkitab ada yang berpuasa atau tidak makan selama kurang lebih 12 jam dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ada juga yang berpuasa atau tidak makan selama 24 jam dari matahari terbenam sampai matahari terbenam esok harinya. Ada juga yang berpuasa atau tidak makan selama 3 hari atau lebih. Bahkan ada yang sampai berpuasa atau tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bahwa cara orang berpuasa juga berbeda-beda. Ada yang hanya tidak makan saja, tetapi tetap minum air putih. Ada juga yang sama sekali tidak makan dan tidak minum air. Patut diingat bahwa tubuh manusia biasanya hanya tahan tidak minum air selama maksimal 3 hari. Setelah 3 hari harus mulai minum air putih, walau mungkin terus tidak makan. Sebab bila tidak minum air lebih dari 3 hari, bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang bisa membawa kepada kematian. Ada juga yang cuma berpantang. Mereka masih tetap makan dan minum. Mereka hanya berpantang tidak makan beberapa jenis makanan dan minuman. Kita baca dalam Alkitab. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Kita baca di sini bagaimana Daniel tetap makan, tetapi dia menyangkal diri dan pantang memakan makanan yang sedap. Bagi beberapa orang, lebih mudah sama sekali tidak makan daripada tetap makan, tetapi harus pantang makan makanan yang sedap dan atau yang disukai. Nas firman Allah yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa," jelas Tuhan Yesus mengharapkan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan berpuasa. Suatu kali
datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Suatu kali ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus tidak?" Tuhan Yesus menjawab dengan membuat sebuah perumpamaan. Dalam ayat ini, bila Tuhan Yesus diumpamakan sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya sebagai best-man atau sahabat mempelai laki-laki, maka bila sahabat mempelai laki-laki atau seorang best-man sedang mengantarkan mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan ke pesta pernikahan, mana mungkin mereka berpuasa? Pesta pernikahan adalah saat untuk makan-makan, bukan saat untuk berpuasa atau berpantang. Tetapi bila mereka sudah tidak lagi bersama-sama mempelai, pada waktu itu mereka boleh berpuasa. Ketika Tuhan Yesus berkata, mempelai itu diambil dari mereka, ini menunjuk kepada waktu di mana Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Jadi, masa kini di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, merupakan masa di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu secara berkala teratur berdoa dan berpuasa. Bila ini menjadi keputusan saudara, secara berkala atau dari waktu ke waktu, saudara akan mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih buat tangan yang diangkat. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa berdoa dan berpuasa harus dilakukan dengan niat yang benar. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Berdoa dan berpuasa harus dilakukan dengan niat yang benar. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan salah satu cara niat yang keliru dalam berdoa dan berpuasa ialah supaya dilihat orang, supaya diketahui orang bahwa kita sedang berpuasa dan mengharapkan dipuji oleh orang-orang. Apabila seseorang berdoa dan berpuasa supaya dilihat orang atau supaya dipuji orang, maka pujian manusia itulah satu-satunya hasil yang mereka terima dengan berpuasa. Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tidak ada lagi berkat dari Allah Bapa. Bila kita pernah berdoa dan berpuasa, atau kita pernah melakukan sesuatu yang lain, seperti menolong orang, atau menyanyi, atau yang lainnya,
untuk dilihat orang dan untuk mendapat pujian dari manusia. Mari kita mengaku dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Dan mari kita minta tolong agar Tuhan menolong kita untuk tidak lagi melakukannya. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk berhenti melakukan sesuatu dengan niat yang keliru, seperti supaya dilihat orang atau dipuji orang, dan saudara memutuskan meminta pengampunan Allah karena hal ini, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara. Sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa dan berpuasa dengan tujuan yang jelas. Tuhan Yesus berkata, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa puasa harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu supaya mendapatkan balasan dari Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita berpuasa bukan sekedar untuk berpuasa atau menyehatkan badan. Kita berdoa dan berpuasa terutama untuk mendapatkan balasan dari Allah sendiri. Di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ada banyak alasan mengapa orang berdoa dan berpuasa. Salah satu alasan orang berdoa dan berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Kita melihat di sini bahwa salah satu tujuan orang berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berpuasa bukan untuk memaksa Allah untuk menuruti kemauan kita, tetapi untuk menaklukkan keinginan diri sendiri kepada kehendak Allah. Nafsu makan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bila nafsu ini kita sangkal, seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau lebih penting bagiku dari hidup itu sendiri. Berdoa dan berpuasa adalah salah satu cara kita berkata kepada Tuhan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, untuk merendahkan diri, dan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Saudara memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, untuk berkata kepada Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Saudara memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, untuk berkata kepada Tuhan, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Alasan yang lain orang berdoa puasa adalah untuk menerima tuntunan Allah. Kita baca dalam firman Allah, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita baca di sini bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Maksudnya mereka menyangkal diri dan tidak makan sekedar untuk beribadah, yaitu untuk menyembah dan menyatakan kasih kepada Tuhan. Dan ketika pemimpin-pemimpin gereja di Antioquia mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, mereka mendengar suara Tuhan yang berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dengan kata lain, sementara mereka berdoa dan berpuasa, mereka menjadi peka akan suara Roh Kudus. Dan mereka mendapat petunjuk yang jelas dari Tuhan mengenai apa yang perlu mereka lakukan. Dan untuk mendapatkan tuntunan yang lebih jelas lagi mengenai apa yang perlu dilakukan, mereka memutuskan untuk berdoa puasa sekali lagi untuk mencari tuntunan Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sehingga ketika mereka membiarkan Paulus dan Barnabas pergi menjadi pemberita Injil, dengan mantap dapat dikatakan bahwa mereka memang disuruh oleh Roh Kudus. Kita baca dalam firman Allah, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Hasilnya, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita baca sebagai akibat Paulus dan Barnabas disuruh oleh Roh Kudus. Banyak orang yang tadinya tidak mengenal Allah sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
Kristus. Beberapa orang dari antara kita mungkin juga sedang memerlukan petunjuk mengenai apa yang perlu kita lakukan. Barangkali ada yang sedang mencari pekerjaan dan memerlukan Tuhan untuk membuka jalan bagi saudara. Barangkali ada yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan atau usaha Anda. Barangkali ada yang memerlukan tuntunan Tuhan mengenai masalah pendidikan atau pasangan hidup. Barangkali ada yang harus mengambil keputusan apakah akan memilih dioperasi ataukah memilih cukup untuk makan obat saja dahulu. Barangkali orang tua Anda sakit. Dokter menyarankan agar dioperasi, tetapi operasi itu beresiko. Orang tua dan saudara-saudara Anda menyerahkan keputusan kepada Anda. Bila Anda setuju orang tua Anda dioperasi, lalu orang tua meninggal, bagaimana tanggung jawab saudara? Bagaimana perasaan saudara? Bila Anda tidak setuju orang tua dioperasi, lalu orang tua menjadi amat menderita dan akhirnya meninggal juga, apa yang harus Anda lakukan? Barangkali ada yang akan mengambil keputusan penting lainnya, menyangkut pendidikan, pekerjaan, usaha, kesehatan, pengobatan, rumah tangga, tempat tinggal, pasangan hidup, dan sebagainya. Seperti orang-orang Kristen di gereja di Antioquia zaman dahulu, saudara juga memutuskan untuk mencari tuntunan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu ini.
segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit
dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa secara berkala. Ampuni saya Tuhan apabila saya pernah melakukan sesuatu dengan niat yang salah, seperti supaya dilihat orang atau dipuji orang. Saya memutuskan untuk berdoa puasa, untuk merendahkan diri, menyatakan kasih kepada Tuhan. Saya memutuskan untuk berdoa puasa, untuk berkata, selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saya memutuskan untuk berdoa puasa, untuk berkata, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong saya. Saya juga memerlukan tuntunan dan petunjuk Tuhan. Saya mohon agar Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi ketika saya mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan mencurahkan hujan pertobatan di antara anggota keluarga kami. Jangan biarkan anggota keluarga kami masuk ke dalam kekekalan tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya karena kasih karunia Tuhan, mata rohani mereka boleh dicelikkan, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami juga mohon agar Tuhan menolong saudara-saudara kami yang ada masalah dalam rumah tangganya. Mari Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kiranya dihancurkan segala pekerjaan iblis sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang salah
Kami tengking Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh najis, jinah, percabulan, hawa nafsu yang merusak rumah tangga, aku usir Kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh penyimpangan seksual yang merusak kehidupan rumah tangga, aku tengking Kau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan yang salah, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, aku tengking Kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya rumah tangga anak-anak Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami mohon agar setiap anak Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan kiranya buka jalan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dan kami mintakan semangat belajar, kerajinan belajar, dan disiplin dalam belajar. Bukalah Tuhan pintu-pintu pertolongan, sehingga setiap anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan dapat melanjutkan pendidikan yang mereka inginkan. Kami mohon, kiranya Tuhan menjaga semua anak-anak Tuhan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohonkan hikmat Tuhan untuk orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kami mohon agar Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kiranya Roh Kudus itu menghidupkan tubuh anak-anak Tuhan yang fana oleh Roh Tuhan yang bekerja di dalam tubuh setiap anak Tuhan. Kami juga berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari Tuhan, kiranya Kau mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap gereja Tuhan. Mari Bapa, yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan di mana mereka bisa memuliakan Tuhan dan tercukupi segala keperluannya. Yang memerlukan usaha, Tuhan kiranya membuka jalan sehingga terbuka jalan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Bagi yang perlu menjual rumah, ruko, tanah, gedung, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak.
Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking semua roh kecemasan, roh kekhawatiran. Kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kontak gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari sekali lagi kita bersama-sama dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737.
Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhi hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami mau hadiratmu Tuhan, hadirat penuhi kami Tuhan, memenuhi hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat.